cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pandemi yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan taufik, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati saudara-saudara kita yang pada pertemuan terakhir mereka masih ngaji bersama kita, masih duduk bersama kita, namun sekarang mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati yang meninggal di antara kaum muslimin dan menyembuhkan kaum muslimin yang tertimpa musibah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Hirasatut Tauhid atau penjagaan terhadap tauhid yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Karena pada pertemuan kita yang terakhir kita masih membahas awal-awal kitab ini, maka tidak ada salahnya kalau kita mengulang kembali, ya, karena 2 tahun lebih ini bukan waktu yang singkat. Kita saja kalau 1 bulan nggak ketemu, itu melanjutkan kitab itu sudah ngeblank semuanya. Bukan cuma jamaahnya, bahkan ustadznya sendiri juga kadang bingung ini sampai mana pembahasannya. Maka nggak ada salahnya kalau kita mengulang kembali apa yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Langsung saja di pembahasan yang pertama, beliau membahas tentang al-aqidatus shahihah wa ma yudaduha, yaitu tentang akidah yang shahihah dan lawan dari akidah yang shahihah, yaitu akidah yang batilah, akidah yang menyimpang. Dan sebelum saya memasuki pembahasan ini, saya ingin menekankan terhadap para jamaah sekalian tentang pentingnya mempelajari ilmu akidah jika dibandingkan dengan mempelajari ilmu ibadah. Agama kita itu pasti antara 2 hal ini, yaitu akidah kalau enggak ibadah. Agama itu isinya cuma 2 ini, kalau enggak akidah pasti ibadah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-An'am, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu sebagai kalimat yang sidqan, yang jujur, dan kalimat yang adlan, yang adil. Maksudnya apa? Jujur dalam mengabarkan akidah, adil dalam menurunkan hukum-hukum ibadah. Maka agama itu terbagi menjadi 2, kalau nggak akidah pasti ibadah. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan bahwa ilmu akidah lebih utama daripada ilmu ibadah. Atau kalau di zaman sekarang ilmu ibadah itu dikategori atau dikatakan sebagai ilmu fikih, ya. Kalau kita belajar ilmu fikih tentang bab bersuci, bab sholat, bab puasa, bab nikah, bab haji, dan seterusnya, zakat, itu disebut dengan ilmu ibadah atau ilmu fikih. Nah, jika dibandingkan dengan ilmu akidah, maka yang lebih utama, lebih prioritas untuk dipelajari itu adalah ilmu akidah yang berkaitan dengan perkara-perkara keyakinan, perkara-perkara dogmatis, iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, kepada hari akhir, dan yang lainnya yang berkaitan dengan akidah. Dan kalau ditanya apa alasannya, kenapa akidah lebih utama daripada ibadah? Ini bukan berarti kita menyepelekan masalah ibadah, ya. Kita di sini bicara tentang skala prioritas. Kita ambilkan di sini dari ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala, seorang ulama murid dari Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau, kenapa akidah lebih utama daripada ibadah? Karena akidah itu adalah asal, ya, akidah itu adalah asalnya. Sedangkan ibadah itu dampak daripada akidah. Ya, ibadah itu adalah efek daripada akidah. Contoh sederhana,
Anda ketika melaksanakan sholat subuh, ketika Anda melaksanakan sholat subuh berjamaah, di saat Anda lagi enak-enak tidur, mimpi, tahu-tahu Anda bangun dari tempat tidur, ngambil air wudhu, berjalan kaki berangkat menuju masjid, melaksanakan sholat. Sholatnya ini ibadah atau akidah? Sholatnya ibadah. Tapi Anda belani sholat, padahal Anda sedang tidur. Anda bela-belain sholat ke masjid karena adanya akidah dalam diri Anda, karena adanya keyakinan dalam diri Anda bahwa orang yang melaksanakan sholat akan diganjar pahala, akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akidah, iman kepada hari akhir. Anda melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh, itu juga karena akidah. Karena kata Nabi SAW, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya pahala di akhirat itu lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Itu kan akidah. Ini alasan yang pertama. Di antara dalilnya hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, ala wa inna fil jasadi la mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Kata Nabi, ketahuilah, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka seluruh tubuhnya baik. Dan apabila segumpal daging ini rusak, seluruh tubuhnya rusak. Apa segumpal daging ini? Hati. Nah, itu akidah. Kalau akidahnya baik, maka pasti ibadahnya juga baik. Tapi kalau akidahnya rusak, ibadahnya juga pasti rusak. Ya, ini alasan kenapa akidah lebih utama daripada ibadah. Meskipun bukan berarti maknanya kita menyepelekan masalah ibadah. Enggak. Tetap dua-duanya kita pelajari. Kita tetap belajar tentang sholat, belajar tentang puasa, belajar tentang zakat. Namun kalau dibandingkan dengan ilmu akidah, maka yang lebih layak mendapatkan porsi belajar adalah ilmu akidah. Baik, kemudian alasan yang kedua, kenapa akidah lebih utama daripada ibadah? Karena para nabi dan rasul fokus dakwah mereka tentang masalah akidah. Ya, fokus dakwah mereka tentang masalah akidah. Apa? Ojek kan? Ojek lagi. Ya, ya. Kita lanjutkan. Fokus dakwahnya para nabi dan rasul adalah akidah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nahl, Allah mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang mana inti dakwahnya rasul tersebut adalah an i'budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhkan diri kalian dari taghut, semua yang disembah selain Allah. Maka berarti fokusnya dakwah para nabi adalah tauhid. Dan tauhid masuk apa? Akidah atau ibadah? Akidah. Ya, ini alasan yang kedua kenapa tauhid atau akidah lebih utama daripada ibadah. Alasan yang ketiga adalah yang pertama kali difardukan oleh Allah kepada umat manusia itu perkara akidah, yaitu tauhid.
Nabi SAW ketika awal-awal dakwah, apa sudah diwajibkan sholat? Sudah diwajibkan zakat? Puasa? Tidak. Tapi yang pertama kali diperintahkan Nabi kepada umatnya apa? Tauhid, tentang perkara akidah, tentang perkara iman kepada hari akhir. Karena kalau Anda lihat ayat-ayat Makkiyah, di dalam Quran ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah artinya apa? Hah? Yang turun sebelum hijrah. Ini definisi yang benar. Bukan ayat yang turun di Mekah, enggak, salah. Tapi yang benar ayat yang turun pra hijrah. Itu disebut Makkiyah. Sedangkan Madaniyah ayat yang turun pasca hijrah. Enggak peduli tempatnya di mana. Yang penting kalau setelah hijrah disebut ayat Madaniyah, meskipun turunnya di Mekah. Seperti ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Ini ayat Madaniyah. Turunnya di mana? Di Mekah ketika Nabi haji wada. Baik. Kalau Anda lihat ayat-ayat Makkiyah, maka Anda dapati ayatnya itu berisi tentang iman. Ayatnya berisi tentang iman kepada hari akhir, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu awal-awal dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Keliru kan? Keliru ke sana kan tadi? Iya. Ini yang ketiga, kenapa akidah lebih utama daripada ibadah. Kemudian yang keempat, kenapa akidah lebih utama daripada ibadah? Karena perkara akidah itu kebanyakan, ya saya katakan kebanyakan, adalah perkara yang disepakati oleh para ulama dari zaman ke zaman. Meskipun ada khilaf, perbedaan pendapat, tapi itu perbedaan pendapatnya sedikit sekali. Berbeda dengan perkara ibadah, lebih banyak perbedaan pendapat daripada masalah akidah. Makanya mazhab di dalam Islam, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, ini bedanya dalam masalah apa sih? Ibadah, bukan masalah akidah. Kalau masalah akidah, mereka sepakat di atas akidah as-salaf. Adapun masalah ibadah, di situ terjadi khilaf, perbedaan pendapat. Kalau saya tanya, siapa yang bisa menyebutkan contoh perbedaan ulama dalam masalah akidah? Apa perbedaan ulama dalam masalah akidah? Kalau dalam masalah ibadah banyak contohnya. Kalau dalam masalah akidah apa misalnya? Ya, disebutkan di antara perbedaan pendapat dalam masalah akidah adalah apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Pena takdir atau arsy? Mana yang lebih dulu diciptakan sama Allah? Pena takdir atau arsy? Arsy. Ya, yang rojih, yang lebih dekat dengan kebenaran adalah arsy, lebih dulu diciptakan daripada kolam. Kolam bukan ini ya, kolam artinya pena. Adapun hadis Nabi yang mengatakan awwalu ma khalaqallahul qalam, yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena. Faqala lahu uktub, maka Nabi mengatakan, maka Allah mengatakan kepada pena, tulislah. Maka pena mengatakan wa ma aktub, apa yang aku tulis? Kemudian kata Allah, uktub maqadirul khalaiq ila yaumil qiyamah, tulislah semua takdir-takdir makhluk sampai hari kiamat. Kata para ulama, hadis ini tidak menunjukkan bahwa pena lebih dulu diciptakan daripada arsy. Kenapa? Karena maksudnya Allah adalah yang pertama kali Allah katakan kepada pena adalah tulislah. Paham nggak maksudnya? Contoh misalnya di ruangan ini ada berapa orang? 7 orang. Kemudian ada orang ke-8 datang. Saya katakan kepada orang tadi, ini bukan masjid ya. Kalau masjid, anggap ini tempat masjid. Saya katakan kepada orang tadi, sebelum Anda duduk, sholatlah 2 rakaat dulu. Maka yang pertama kali saya katakan kepada orang itu adalah
perintah untuk sholat tahiyatul masjid. Apakah berarti maknanya orang ini yang pertama kali datang? Tidak. Maka yang dimaksud Allah bahwa yang pertama kali Allah katakan kepada pena, kepada kolam adalah tulislah. Allah belum mengatakan apapun kepada pena sebelum itu. Ini khilaf dalam masalah akidah, ada tapi sedikit. Berbeda dengan masalah ibadah, banyak khilaf di situ. Maka akidah itu disepakati mayoritasnya, sedangkan perkara ibadah itu ada perbedaan di antara para ulama. Kemudian yang kelima, kenapa perkara akidah lebih urgen, lebih utama daripada perkara ibadah? Karena perkara akidah kalau diselisihi, artinya kalau ada orang yang menyimpang dalam masalah akidah, itu dua ancamannya. Kalau enggak dia jadi orang kafir, maka dia jadi apa? Ahli bidah. Yang menyimpang dalam masalah akidah itu kebanyakannya kalau enggak kafir maka jadi ahli bidah. Berbeda dengan orang yang salah dalam masalah ibadah. Orang yang berbeda pendapat dalam masalah ibadah, maka dia tetap mukmin, tetap ahlus sunnah. Tapi di sini perbedaan yang masih dalam koridor yang benar ya, bukan perbedaan yang ngawur. Jadi jangan dianggap kalau perbedaan masalah ibadah itu bisa ditolerir semuanya, enggak. Tergantung apakah memang itu masih dalam batasan koridor yang benar atau sudah di luar koridor yang benar. Contoh, Anda berpendapat bahwa sholat 5 waktu wajib. Ini perkara akidah atau ibadah? Ibadah. Saya berbeda pendapat sama Anda, misalnya saya mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib. Anda tolerir nggak? Tidak. Bukan itu masalah ibadah, Ustaz. Katanya yang nggak tolerir itu masalah akidah. Kalau perbedaan akidah kita nggak toleransi. Kalau perbedaan ibadah kita toleransi. Iya, lihat-lihat dulu. Kalau perbedaannya ngawur, nggak kita toleransi. Tapi kalau dalam masalah akidah, itu kebanyakannya kebenaran cuma satu. Ya, kebenarannya cuma satu. Contoh, Anda meyakini Allah di atas arsy. Allah itu tinggi di atas. Saya berbeda pendapat dengan Anda. Saya meyakini Allah di mana-mana. Anda toleransi nggak? Nggak toleransi. Ya, Anda tidak menerima toleransi perbedaan dalam masalah ini. Anda kalau sholat takbiratul ihramnya di dada, sedekapnya itu di dada, Allahu Akbar. Sedangkan saya kalau takbiratul ihram agak ke bawah. Anda toleransi nggak? Toleransi. Kenapa? Karena masih dalam koridor yang wajar. Anda ketika tasyahud jarinya diem. Saya ketika tasyahud saya gerakkan jarinya. Perbedaan seperti ini Anda toleransi? Ditoleransi. Ini permasalahan-permasalahan masalah ibadah kita lebih banyak toleransi. Meskipun ada yang nggak kita toleransi kalau kebablasan ngawurin. Tapi kalau dalam masalah akidah lebih banyak kita tidak toleransi. Meskipun ada sedikit yang kita toleransi, seperti permasalahan yang tadi kita sebutkan, mana yang lebih dulu diciptakan, kolam atau arsy, atau siapa, atau mizan, timbangan mizan di hari kiamat. Yang ditimbang itu apanya? Catatan amal atau orangnya yang ditimbang? Catatan amal. Bagaimana dengan Abdullah bin Mas'ud yang dikatakan betisnya lebih berat dari gunung Uhud? Nah, itu berarti yang ditimbang apanya? Orangnya. Maka dua-duanya
ada khilaf di antara para ulama. Nah, ini perbedaan seperti ini, meskipun dalam masalah akidah tetap kita toleransi. Gimana membedakannya? Nah, ini banyak-banyak belajar. Jangan pakai perasaan, enggak, tapi banyak-banyak ngelihat ucapan para ulama-ulama as-salaf dalam masalah ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa anggap sebagai muqaddimah supaya kita semangat belajar akidah, karena akidah, ilmu akidah lebih urgent untuk dipelajari meskipun kita juga mempelajari ilmu tentang ibadah. Kita baca di sini ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam kitabnya Hirasatut Tauhid. Beliau mengatakan alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Segala puji bagi Allah semata. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada seorang nabi yang tidak ada lagi nabi setelahnya, dan juga kepada para sahabatnya dan para keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan falamma kanatil aqidatus shahihah hiya aslu dinil Islam wa asasul millah ra'aitu an takuna hiya mawdu'ul muhadarah wa ma'lumun bil adillati syar'iyyati minal kitabi was sunnah annal a'mal wal aqwal innama tasihhu wa tuqbal idza sadarat an aqidatin shahihah. Kata beliau, ketika saya memandang bahwa akidah itu adalah poros dari agama Islam, akidah ini adalah akarnya agama ini, sehingga saya jadikan perkara akidah ini sebagai tema untuk muhadharah, tema pengajian, kata Syekh bin Baz. Dan sudah diketahui dengan dalil-dalil yang syar'i, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah, bahwa amalan kita, ucapan kita tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah kecuali apabila amalan kita, ucapan kita itu bersumber dari akidah yang sahihah. Kecuali bersumber dengan akidah yang sahihah. Ibarat jamaah, kita sholat 1000 rakaat, puasa 1 tahun penuh, haji tiap tahun, umrah tiap bulan. Tapi kalau ternyata kita punya akidah yang menyimpang, terutama syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima nggak sama Allah? Tidak akan diterima. Karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba', beliau mengatakan ibadah yang tidak didasari dengan tauhid, ibadah yang kosong dari tauhid, itu ibarat seperti orang yang sholat tanpa wudhu, orang yang sholat tanpa bersuci. Sholat 1000 rakaat tapi nggak pakai wudhu, sah nggak? Tidak. Demikian juga ibadah, berapapun banyaknya ibadah tersebut, namun kosong dari tauhid, sah nggak? Tidak akan sah. Fa in kanatil aqidah ghairu sahihah batal ma yatafarra'u anha min a'malin wa aqwalin. Adapun apabila akidahnya itu bukan akidah yang sahihah, maka batal semua ibadahnya, nggak diterima semua ibadahnya, ucapannya, amalannya, semua tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya tentang 2 orang tabi'in. Kalau disebut tabi'in ini berarti muridnya siapa? Sahabat. 2 orang tabi'in ini berasal dari Basrah, berasal dari Irak. Yang pertama namanya Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Dan yang kedua namanya, anda lupa yang kedua namanya siapa? Dengar ini tambah lupa. Intinya ada 2 orang tabi'in, Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari dengan salah satu orang tabi'in yang lain. Mereka datang ke kota Mekah dari Basrah. Tujuannya selain melaksanakan ibadah haji, mereka ingin berjumpa dengan seorang sahabat yang mungkin masih hidup di situ.
Untuk apa? Untuk mereka tanyai tentang kejadian yang sedang heboh di negeri mereka, di kampung mereka Basrah. Apa itu? Yaitu ada fenomena munculnya kaum Qadariyah. Apa kaum Qadariyah itu? Menolak takdir. Digagas oleh seorang yang bernama Amr bin Ubaid. Dia mengatakan, kelompok ini mengatakan bahwa semua kejadian di alam semesta itu terjadi secara tiba-tiba, bukan Allah yang mentakdirkannya. Terjadi secara alami, ya, kebetulan, bukan Allah yang mentakdirkan. Dua orang tabi'in ini ingin bertanya kepada sahabat, bagaimana sikap sahabat terhadap kelompok Qadariyah. Akhirnya dua orang tabi'in ini bertemu dengan sahabat siapa? Abdullah bin Umar, anaknya Umar ibn Khattab. Ketemu di kota Makkah. Setelah ditanya-tanya, maka Abdullah bin Umar mengatakan, fa idza laqitahum fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'a'u minni. Apabila kalian nanti pulang ke kampung kalian, kalian berjumpa dengan mereka lagi, katakan bahwa saya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka juga berlepas diri dari aku. Nah, ini sikap Ahlus Sunnah kayak gitu. Kalau ada kelompok yang menyimpang, harus barok, berlepas diri. Jangan malah disupport, jangan malah didukung atau diajak selfie dan seterusnya, enggak. Tapi harus barok, berlepas diri. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, wallah, demi Allah, lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma qabilallahu minhum hatta yu'minu bil qadar. Demi Allah, seandainya mereka ini, kelompok Qadariyah ini, punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian mereka infakkan emas itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman dengan takdir. Artinya kalau ada penyimpangan akidah, itu berdampak amalan kita nggak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan enak-enakan terus, yang penting sholat, yang penting kita puasa, yang penting kita haji, yang penting kita baca Quran. Iya, penting ibadah itu, tapi lebih penting lagi apa? Akidah. Karena yang dituntut sama Allah bukan banyak-banyakan ibadah, tapi yang dituntut sama Allah, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan yang paling baik amalannya adalah yang ittiba, di atas tuntunan Nabi, dan yang membangun ibadahnya di atas tauhid. Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala, siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya. Enggak. Kita enggak dituntut banyak-banyakan ibadah, tapi yang dituntut adalah kualitas ibadah kita di sisi Allah, bagaimana supaya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur-syukur kalau dua-duanya digabungkan, kualitasnya bagus, kuantitasnya juga banyak, itu lebih sempurna. Kama qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang kelima, wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengingkari keimanan, berarti mengingkari rukun iman, salah satu saja dia ingkari, faqad habita amaluhu, maka gugurlah amal ibadahnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat tergolong orang-orang yang merugi. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, sebagaimana telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum engkau, yaitu apabila kau berbuat syirik, maka hanguslah
gugurlah semua amal ibadahmu dan kau menjadi orang yang merugi. Bayangkan jemaah, yang diancam siapa ini? Rasul. Para nabi diancam Allah jangan berbuat syirik, karena kalau berbuat syirik amalanmu gugur semuanya. Padahal mungkin nggak Nabi Muhammad berbuat syirik? Nggak mungkin. Nabi maksum, dijaga sama Allah. Tapi karena besarnya perkara syirik, sampai-sampai Nabi juga kena ancam sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sekelas Nabi saja diancam sama Allah, apalagi sekelas kita. Ya. Maka perkara kesyirikan atau perkara penyimpangan dalam masalah akidah, karena syirik ini masuk penyimpangan dalam masalah akidah, itu patut untuk kita waspadai. Kita lanjutkan di paragraf berikutnya. Beliau mengatakan wal ayat fi hadzal ma'na katsira, dan ayat-ayat seperti ini itu sangat banyak sekali. Wa qad dalla kitabullahil mubin wa sunnatu rasulihil amin alaihi min rabbihi afdhalus salati wassalam wa taslim ala anna al-aqidata sahihah tatalakhasu fil imani billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata beliau, dalil-dalil di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah, ya, banyak menegaskan bahwa akidah itu secara ringkas, itu adalah 6 rukun iman dengan segala cabang-cabangnya. Itu iman kepada Allah, malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan juga iman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Ini pertemuan depan, insya Allah ya, tak bawakan proyektor, nggak apa-apa. Jadi tak kasih proyektor di sini. Jadi nanti saya bisa sambil tulis-tulis juga, dan juga nanti kitabnya saya tampilkan di sini. Ya, jadi enak, Anda nggak blenger melihat saya terus. Dan itu 6 rukun iman yang jadi pembahasan akidah dalam kitab ini. Kemudian kata beliau, fahadhil umurus sittah hiya usulul aqidatis sahihah allati nazala biha kitabullahil aziz. 6 rukun iman inilah yang disebut dengan usul al-aqidah. Usul artinya pondasi-pondasi akidah, akar daripada akidah itu, yang Allah Azza wa Jalla turunkan akidah ini dalam kitabnya Al-Quran. Wa ba'athallahu biha rasulahu Muhammadan alaihi salatu wassalam. Dan 6 rukun iman ini Allah mengutus para nabi dan rasul. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan kepada umat manusia tentang 6 rukun iman ini. Wa yatafarra' an hadhihi al-usul kullu ma yajibul imanu bihi min umuril ghaib. Dan bercabang dari 6 rukun iman ini. 6 rukun iman ini ada cabang-cabangnya. Apa cabangnya? Yaitu semua yang wajib diimani dalam perkara-perkara yang ghaib. Jadi perkara akidah memang secara asal 6 rukun iman ini. Tapi ada perkara akidah yang wajib diimani juga meskipun nggak termasuk 6 rukun iman ini. Seperti apa misalnya? Tentang masalah sahabat. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah terhadap sahabat? Masuk rukun iman nggak itu? Nah, iman kepada apa? Iman kepada Rasul. Bisa sih maksud. Bagaimana akidah Ahlus Sunnah terhadap pemimpin, terhadap penguasa? Itu masuk bab akidah nggak? Masuk bab akidah. Pembahasan kitab akidah itu, Usulus Sunnah Imam Ahmad, Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari, itu bahas tentang masalah itu. Ittifaq a'immati ahlil hadis oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili, dan kitab-kitab akidah yang klasik. Semuanya pasti ada bab tentang sikap Ahlus Sunnah terhadap pemimpin. Itu masuk 6 rukun iman enggak? Enggak, tapi masuk pembahasan akidah. Masuk pembahasan akidah. Kenapa? Karena wajib diimani juga. Tapi pondasinya itu ada 6 ini tadi.
jangan percaya kepada kita, karena ada Allah menyuruh taatlah kepada Allah. Ah, iya. bisa. Ya. Baik. Wa jami'u ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya semua yang dikabarkan Allah, semua yang dikabarkan Rasul wajib diimani. Ya, wajib diimani. Wa adillatu hadhihi al-usul sittah fil kitab was sunnah katsiratun jiddan. Dalil yang menunjukkan 6 rukun iman itu banyak sekali disinggung Allah di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau menyebutkan dalilnya, kita cukupkan satu dalil saja. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177, kata Allah, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah kebaikan itu adalah manakala engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat, tapi kebaikan itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kepada kitab dan kepada para nabi. Itu disebutkan 5 rukun iman. Ya, adapun iman kepada takdir, itu banyak ayat-ayat yang berkesendirian iman kepada takdir ini. Faqaddarahu taqdira, maka Allah menentukan takdir kepada makhluk-makhluknya. Dalam surah Al-Furqan, wa qaddarahu taqdira, Allah mentakdirkan makhluk-makhluknya. Lebih jelas lagi, yang lebih urut dalam hadis Nabi, hadis Jibril. Ya pasti pernah dengar lah hadis Jibril. Jibril datang kepada Nabi dan para sahabatnya dalam bentuk apa? Manusia yang tampan. Kemudian Jibril bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, beritakan kepadaku apa itu iman. Nah, Nabi nyebutin 6 rukun imannya jejer. Nabi mengatakan, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Nah, itu disebutin jejer, berurutan sama Nabi SAW. Ini banyak dalil-dalil yang lain yang kita lewati saja. Kemudian kata beliau, faminal imani billahi subhanahu al-imanu bi annahul ilahul haq al-mustahiqqu lil ibadah duna kulli ma siwa. Di antara bentuk keimanan kepada Allah adalah, yaitu kita mengimani Allah adalah ilah yang hak. Ilah artinya apa? Al-ma'bud, yang disembah. Allah itu ilah yang hak. Kenapa kok ada kata-kata hak? Karena di luar sana ada ilah yang, apa lawan katanya, hak? Batil. Orang Nasara punya ilah, ya, orang Hindu punya ilah, orang Buddha punya ilah, orang-orang musyrik punya ilah. Tapi ilah yang apa? Batil. Adapun Allah adalah ilah yang hak, al-mustahiqqu lil ibadah, satu-satunya yang berhak untuk kita persembahkan ibadah kita. Duna kulli ma siwa, selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak berhak untuk kita persembahkan ibadah. Likaunihi khaliqul ibad, di antara alasannya kenapa Allah yang berhak untuk kita sembah, karena Allah lah yang menciptakan hamba-hamba. Maka kalau ada yang menciptakan selain Allah, boleh kita kasih tahu siapa yang bisa menciptakan selain Allah, tak sembah pisan. Iya. Kalau Anda bisa mendatangkan kepada saya, ada Ustaz yang menciptakan selain Allah, siapa? Dia. Oh iya, tak sembah pisan sama saya. Tapi nyatanya tidak ada yang menciptakan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muhsin ilaihim wal qa'imu bi arzaqihim wal alimu bi sirrihim wa alaniyatihim. Allah yang berbuat baik kepada hambanya. Selain menciptakan hamba, Allah yang berbuat baik kepada hambanya. Allah yang memberikan rizki kepada hambanya. Allah yang mengetahui semua kondisi hambanya, baik yang tersembunyi ataupun yang nampak. Wal qadir ala ithabati muti'ihim wa iqabi asihim, dan Allah satu-satunya yang mampu untuk memberi pahala kepada hamba-hambanya yang taat
dan Allah yang mampu untuk memberi hukuman kepada hamba-hambanya yang bermaksiat. Walihadihil ibadah khalaqallahu tsaqalain wa amarahum biha. Nah, karena alasan inilah Allah menciptakan jin dan manusia. Apa dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya adalah agar mereka liya'budun. Mereka menyembah hanya kepadaku, menjadi budak-budakku yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Nah, ini ayat unik ini. Anda kalau buka mushaf Al-Quran, mungkin yang ada bawa mushaf, Anda buka halaman pertama Al-Quran, halaman pertama surat apa? Al-Baqarah. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman dan seterusnya. Di halaman pertama ini Anda tidak akan mendapati ada perintah dari Allah. Ya, Anda tidak akan mendapati ada perintah dari Allah. Allah tidak memerintahkan apa-apa kepada kita di halaman pertama ini. Lanjut ke halaman kedua, surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi, sampai bawah Anda juga tidak mendapati ada perintah dari Allah kepada kita. Allah nggak nyuruh apa-apa di sini. Dan juga Allah tidak melarang apapun. Di surah Al-Fatihah Allah tidak melarang apapun. Di surat Al-Baqarah ini Allah juga tidak melarang apapun. Nggak ada perintah, nggak ada larangan. Lanjut ke halaman ketiga, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sampai bawah Anda lagi-lagi tidak mendapati ada perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Baru halaman keempat. Ya, di halaman keempat, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nar. Sampai ayat 21 di situ ada perintah. Nah, ini perintah pertama kali Allah perintahkan kepada hambanya di dalam Al-Quran. Apa? Perintah sholat? Perintah puasa? Perintah jihad? Perintah haji? Enggak. Yang pertama kali diperintahkan, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, nyembah Rabb kalian, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Plus larangan pertama kali Allah melarang hamba-hambanya juga dalam halaman 4 ini. Apa yang pertama kali dilarang? Zina, minum khamr, mencuri, membunuh, tidak. Yang pertama kali dilarang, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Larangan berbuat apa? Syirik. Tauhid perintah pertama kali, syirik larangan pertama kali di dalam Al-Qur'an. Kita lanjutkan. Kurang berapa menit, Pak? Kurang berapa menit? Kurang 2 jam lagi ya. Kurang 2 jam lagi. Sampai jam berapa, Pak? Terserah. Saya terserah bahas. Ya umumnya yang lalu 1 jam ya, berarti. Hah? 1 jam ya. Dulu sampai jam berapa? Jam 9 ya. Dulu sampai jam 9. Jam 10. Mulainya kan kita telat tadi katanya. Iya. Nah. Nanti kasih kode-kode aja. Kalau memang iya. Kita lanjutkan. Amal ahaditsus sahihah ad-dalah ala hadhihi al-usul fa katsiratun jiddan. Tuh, sudah ini tadi. Iya. Sudah. Baik. Kata beliau, waqad arsalallahu ar-rusula wa anzala al-kutub li bayani hadzal haqqi wad da'wati ilaihi wat tahdhiri mimma yudadu. Dan Allah telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya untuk menjelaskan tentang kebenaran tauhid ini, kebenaran akidah ini. Dan agar para rasul tersebut berdakwah, mengajak umat manusia kepada akidah ini. Dan Allah juga menurunkan kitab, menurunkan rasul untuk mentahdzir. Apa mentahdzir? Memperingatkan
dari jalan-jalan yang bertentangan dengan akidah, syirik, kebid'ahan, dan penyimpangan-penyimpangan yang lain, itu diperingatkan oleh Allah. Di sini beliau berdalil dengan surah An-Nahl ayat yang ke-36 yang tadi kita baca, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang tugasnya mereka adalah an i'budullah, sembahlah Allah dan jauhkanlah diri kalian dari perbuatan jauhkan diri kalian dari taghut, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah aku mengutus sebelummu wahai Muhammad dari para rasul, melainkan pasti kami perintahkan kepada rasul tersebut agar berdakwah la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah aku. Jadi misinya para nabi dan rasul adalah mengajak manusia kepada tauhid dengan berbagai macam problematika mereka. Jadi kalau Anda lihat para nabi dan rasul ini, mereka menghadapi kaum yang berbeda-beda problemnya. Allah ceritakan sebagian problemnya para nabi dan rasul kepada umatnya, seperti dalam surah Al-A'raf, di juz yang di pertengahan surat Al-A'raf itu Allah kisahkan tentang kisah Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib. Allah kisahkan secara berurutan. Nabi Hud, Nabi Soleh menghadapi problematika kaumnya itu, mereka orang-orang yang sombong, masalah akhlak. Kaum Ad dan kaum Thamud, ya kan? Nabi Hud ini kaumnya kaum Ad, Nabi Soleh kaum Thamud. Mereka orang-orang sombong, merasa bahwa mereka lah manusia, makhluk-makhluk yang terkuat, gak ada yang lebih kuat dari kita. Masalah akhlak. Tapi fokus dakwahnya Nabi Hud dan Nabi Soleh tetap apa? Tauhid. Allah mengatakan wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Ad telah diutus kepada mereka Nabi Hud. Nabi Hud mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian gak punya sesembahan lain selain Dia. Wa ila Thamuda akhahum salihan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum Thamud telah diutus kepada mereka Nabi Soleh. Nabi Soleh sama persis nggak tadi ucapannya? Sama, sembahlah Allah, kalian nggak punya sesembahan lain selain Allah. Nabi Lut, problematika umatnya apa? Masalah rumah tangga, kan gitu. Kaumnya Nabi Lut ini apa? Suka sesama jenis, LGBT. Iya. Tapi Nabi Lut tetap dakwahnya apa? Tauhid. Nabi Syuaib, kaum Madian, problemnya apa mereka? Masalah ekonomi, suka mengurangi timbangan, masalah ekonomi. Tapi tetap Nabi Syuaib dakwahnya apa? Tauhid. Maka apapun problematika umat, terutama di zaman sekarang, umat dihadapkan dengan problematika yang banyak. Masalah akhlak, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah politik, masalah apa. Jangan merubah konsep dakwah. Ya, berbeda dengan ahli bidah. Mereka ketika menghadapi, ini sekarang ini kita butuh, karena kita lemah masalah ekonomi, kita genjot masalah ekonomi. Tauhid gimana? Engkau sih. Ini lagi musim-musim politik, lagi musim-musim pilpres. Apa? Ya dakwah kita adalah bagaimana memenangkan calon yang lebih dekat dengan Islam, katanya. Politik terus dakwahnya, tauhidnya kapan? Nanti dulu. Merubah fokus dakwah. Adapun ahlus sunnah, dakwah salafiyah tetap fokus dakwahnya tetap apa? Tauhid. Mau problemnya ada LGBT, mau ada komunis, mau ada Syiah, mau ekonomi umat merosot, mau ini akhlaknya merosot, gak urusan. Tetap dakwahnya at-tauhid.
Karena tauhid solusi dari semua problematika. Karena para nabi dan rasul itu adalah potret dai-dai yang sukses, jemaah. Maka kita niru mereka. Siapa ustadz sekarang yang lebih sukses daripada nabi dan rasul? Ada nggak? Nggak ada yang lebih dikatakan lebih sukses dari nabi dan rasul. Nggak ada. Jumlah mayoritas pengikut itu bukan jaminan dia sukses. Awas. Ustadz, ada ustadz fulan ini, dia pengikutnya banyak, lebih banyak dari pengikutnya Nabi Nuh. Masya Allah. Terus apa? Dia lebih sukses dakwahnya daripada Nabi Nuh? Enggak. Bukan jaminan banyaknya pengikut kemudian dikatakan ini ustadz yang sukses. Enggak. Seorang dai itu dikatakan sukses manakala dakwahnya itu mencocoki kebenaran. Tidak peduli pengikutnya berapa, yang penting yang disampaikan adalah al-haq dengan metode yang hak, dengan cara yang hak, maka itu dikatakan sukses. Adapun yang pengikutnya banyak, ini tidak ada jaminan dia di atas kebenaran. Bukan barometer. Bukan barometer kebenaran. Kemudian kata beliau, wa haqiqatu hadhil ibadah hiya ifradullah subhanahu bi jami'i ma ta'abbadal ibad bihi. Adapun hakikat daripada ibadah, ya kita dituntut untuk beribadah kepada Allah. Tadi kita katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ibadah itu apa sih? Ya, ibadah adalah penghambaan diri. Kalau kita terjemahkan, ibadah adalah penghambaan diri. Kita ini adalah abid. Abdun artinya budak. Seorang budak, dia harus melakukan aktivitas yang diperintahkan oleh majikannya. Nah, aktivitasnya itulah yang disebut dengan ibadah. Sekarang nggak ada perbudakan. Sekarang tidak ada perbudakan. Nah, kita budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kita melakukan aktivitas yang diperintahkan oleh majikan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang disebut dengan ibadah. Nah, apa saja aktivitas-aktivitasnya? Doa, khauf, rasa takut, roja, rasa harap, sholat, puasa, menyembelih, nazar, apapun bentuk penghambaan dirimu, haruslah kau jadikan itu tertuju hanya kepada Allah. Ojo dikekno selain Allah. Jangan sedikit pun itu diberikan kepada selain Allah. Ustaz, saya kalau sholat itu untuk Allah. Saya kalau puasa, saya berikan untuk Allah. Kalau haji, saya berikan untuk Allah. Tapi kalau doa, kadang saya suka doa kepada wali-wali yang telah mati. Mek doa toh. Yang lain untuk Allah. Cuma kalau masalah ini lebih manjur kalau saya doa kepada wali. Lebih cepat tercapainya, tergapainya. Nah, ini dia sudah jatuh dalam kesyirikan karena mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala wajhil khudu'i lahu war-raghbah war-rahbah ma'a kamalil hubbi lahu Subhanahu wa Ta'ala wadh-dhullu li'azamatihi. Kita melaksanakan ibadah tadi, puasa, sholat, menyembelih, nazar, doa, itu kita laksanakan dengan khudu', dan kita laksanakan dengan tunduk kepada Allah, dengan penuh harap dan takut kepada Allah, disertai dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadzul, dan kita harus menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita berdoa kepada Allah, harus kita tunjukkan bahwa kita ini fakir, munculkan perasaan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini terhina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa merasa nggak butuh. Makanya para ulama melarang, bahkan masuk dalam bentuk kekurang ajaran kepada Allah, seorang berdoa, ya Allah, berikanlah rizki kepadaku, tapi kalau kau nggak mau, nggak apa-apa. Atau yang semisal dengan itu. Anda minta kepada Allah tapi dengan menyombongkan diri. Ya Allah, ampuni aku, tapi kalau kau nggak mau, ya sudah, nggak apa-apa. Nah, ini nggak boleh merasa tidak menghinakan diri. Dia tidak menghinakan diri di hadapan Allah, tidak merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi SAW saja ketika minta kepada Allah dengan merengek, sampai ketika diriwayatkan dalam perang Badar, Nabi ketika saking maksanya merengeknya minta kepada Allah, beliau mengangkat tangan sampai selendang beliau jatuh terus-terusan. Seraya Nabi mengatakan kepada Allah, Allahumma anjiz ma wa'ad, ya Allah tunaikan janjimu. Sampai seperti itu Nabi, apa bahasa kita? Maksum. Iya, memaksa, merengek kepada Allah. Allahumma anjizli wa'dak, ya Allah tunaikan janjimu kepadaku. Ya Allah tunaikan, tepati janjimu kepadaku. Allahumma in tuhlik hadhil isabah lan tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, apabila kau kalahkan pasukan ini, kau tidak akan lagi disembah di atas muka bumi ini setelahnya. Itu saking merengeknya Nabi SAW. Ini berkaitan dengan perang ya, bukan pemilu, awas. Ada orang yang baca doa ini ketika pemilu. Kalau kau kalahkan kami, kau nggak akan disembah lagi. Ya kalah, Allah masih disembah nggak? Ya kalau gitu di belakang Kan? Iya. Baik. Maka harus dengan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya sujud itu hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Karena ya Nabi SAW ketika disujudi sama siapa? Nabi pernah disujudi sama sahabat. Ada sahabat yang ujuk-ujuk sujud kepada Nabi. Siapa sahabat ini? Mu'ad bin Jabal. Baru dengerin itu. Oh, masa? Baru dengerin. Nah, insya Allah setelahnya pasti pernah dengar. Ketika Mu'ad bin Jabal sujud kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin ghairallah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andai kata dibolehkan, Allah membolehkan untuk sujud kepada selainnya, maka aku akan perintahkan istri-istri sujud kepada suaminya. Pernah dengar kan? Iya. Nah itu lanjut artinya, sambungannya itu kisahnya Mu'ad bin Jabal. Ya nggak boleh. Sujud itu bentuk penghinaan diri, merendahkan diri itu, menghinakan diri kita, itu hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tidak boleh kepada selainnya. Kalau permisi, Sama juga itu menghinakan diri, rukuk. Permisi. Nggak perlu langsung ini aja, tegak aja. Gini ya, permisi. Ya kalau masalah tangan gini toh nggak apa-apa, cuma sampai nunggu, sampai bungkuk itu enggak. Ya, jangan diberikan penghambaan atau kehinaan diri Anda kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang-orang permisi kayak gitu bukan cuma kepada manusia. Lewat pohon saja nunduk dia. Iya, lewat pohon. Nah, itu memberikan kehinaan diri kepada makhluk, kepada jin-jin penunggu katanya. Enggak. Sampai ada yang bilang kalau nggak gitu kan, kalau ada gitu kan. Enggak. Ya yang penting kita sudah bilang permisi. Permisi tapi nggak gitu. Ada syarat seperti itu. Ya cuman tetap kita ketika melewati orang tersebut, yang nggak perlu kita mengangkat kaki tinggi-tinggi. Biasanya kan ketika duduk-duduk seperti ini kita nggak perlu mengangkat kaki tinggi-tinggi. Cukup kita jalan, bilang permisi, ya, permisi, nggak ada masalah. Cuman kalau sampai nunduk, sampai bungkuk seperti itu, itu dikategorikan menghinakan diri, memberikan rukuk kepada makhluk. Padahal sujud dan rukuk hanya boleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, ala lillahi dinul khalis. Kata Allah, sembahlah Allah dengan ikhlas, dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Ketahuilah, hanya untuk Allah ibadah yang ikhlas. Ikhlas artinya apa? Murni. Nah, ikhlas artinya murni, tidak tercampur dengan selain Allah. Jadi 100% ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala ada sebagian ibadah yang ditujukan kepada selain Allah, itu berarti Anda sudah nggak ikhlas. Ya, Anda sudah tidak ikhlas.
Kemudian kata beliau, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, dan Rabbmu telah menentukan, telah memberikan putusan bahwa jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Dia tok, kecuali hanya kepada Allah saja. Dalam ayat yang lain di surah Ghafir, Allah mengatakan fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Sembahlah Allah dengan ikhlas meskipun orang-orang kafir membencinya. Ya, tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihain an Mu'ad radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, pernah suatu ketika Mu'ad bin Jabal dibonceng sama Nabi di atas keledai. Di Nabi itu tangking tawadhunya, sahabat yang dibonceng, Nabi yang nyetir. Apa kok nyetir nih? Keledai disetir. Intinya sahabat yang dibonceng. Dan Nabi tunggangannya keledai. Keledai ketika itu tunggangan yang biasa, beda sama kuda, beda sama unta, itu sudah kendaraan mewah. Tapi kalau keledai ini kendaraan yang rendah. Kalau sekarang udah jingkrak. Ya kan? Udah jingkrak. Oh iya. Merci. Ini saking tawadhunya Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Maka Mu'ad mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi mengatakan haqqullahi 'alal ibad an ta'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba adalah hamba itu wajib beribadah hanya kepadanya dan jangan dia berbuat syirik kepada Allah. Itu kewajiban hamba yang wajib ditunaikan dan itu merupakan hak Allah. Adapun hak hamba atas Allah, kata Nabi SAW, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an, yaitu Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak berbuat syirik kepadanya. Itu hak hamba. Ketika hamba tidak berbuat syirik, dia mendapatkan haknya dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah tidak akan mengadab dia. Ya, karena memang tauhid itu sebab seseorang diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga dan diharamkan neraka. Sedangkan syirik itu menjadi sebab orang tersebut diazab oleh Allah di dalam neraka. Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Sungguhnya orang kafir dari ahlul kitab dan yang berbuat syirik, musyrikin, maka mereka itu fi nari jahannam, diazab oleh Allah di neraka jahannam. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini nanti pentingnya kita pakai proyektor ini, karena kalau memasuki pembahasan tentang iman kepada Allah yang bagian asma wa sifat, itu anak harapkan lebih gampang dan mudah dipahami kalau kita menggunakan alat peraga lah kalau bahasa kita. Bisa jelas Ustaz? Tembok sedikit, tembok warna gitu. Jelas, insya Allah jelas kalau seperti ini. Tidak masalah ya? Yang penting mungkin ini nanti bisa dimatikan aja. Digelapin dikit. Yang ini aja, yang itu biar terang apa-apa. Ya, cukup dulu Pak Ustaz, ini mukadimahnya, mungkin ada pertanyaan sedikit mungkin dilebarkan. Nah, barangkali ada yang menanyakan, monggo. Ustaz, saya mau tanya sedikit ya. Tadi tentang kita hanya boleh menyembah Allah, Pak ya. Tidak boleh selain Allah. Kalau kita sungkem sama ibu orang tua kita, saya pernah dengar surga itu ada di telapak kaki ibu. Kita sungkem sama ibu di surga kita, bapak. Itu boleh nggak? Ketika sungkem sebagaimana yang berjalan di tengah masyarakat kita, yaitu seseorang sampai pada posisi sujud, ya, sampai pada posisi sujud di kaki orang tua, di kaki ibu terutama. Nah, itu meskipun
tetap dihukumi perbuatan tersebut tidak boleh sebenarnya, karena masuk dalam kategori mempersembahkan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun vonis kepada orangnya, apakah orang tersebut langsung divonis syirik? Tidak. Ya, mungkin dia melakukannya karena ketidaktahuannya. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa al jannah tahta qadam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, itu dilemahkan oleh para ulama hadisnya. Surga di bawah telapak kaki ibu. Yang sahih adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Murka Allah, ridha Allah itu bergantung dengan ridha kedua orang tua, dan murka Allah bergantung dengan murka kedua orang tua. Ini yang lebih sahih. Maka kita bisa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua tanpa harus melakukan gerakan sungkem seperti tadi. Ya, atau mungkin sebatas cium tangan seperti itu tidak mengapa. Sebatas cium tangan, mencium tangan kedua orang tua, itu tidak dikategorikan sebagai rukuk, karena memang ada tujuan yang hendak kita capai adalah mencium tangan kedua orang tua. Tidak ada masalah. Ya, adapun kalau sampai yang mencium kakinya, ini sebaiknya tidak dijelaskan kepada orang tua. Kalau sujud itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada makhluk, meskipun niatnya bukan untuk menyembah. Ya, meskipun niatnya bukan untuk menyembah orang tua, namun tetap di situ ada bentuk penghinaan diri yang sifatnya itu adalah ibadah. Ya, penghinaan diri hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sekali lagi perbuatannya itu bisa dikategorikan sebagai syirik, namun orangnya tidak, jangan dikatakan musyrik terlebih dahulu, karena ada syarat-syaratnya, ada perlu ditegakkan hujjah. Tidak segampang. Nanti akan ada pembahasan mungkin insya Allah di sela-sela pembahasan kita. Ahlus Sunnah menghukumi perbuatannya syirik, namun orangnya tidak langsung gegabah dikafirkan. Maka salah kalau ada orang-orang yang menyebutkan kita suka mengkafirkan. Enggak. Yang kita katakan kafir, musyrik adalah perbuatannya. Adapun orang perorangannya itu butuh ditegakkan hujjah. Wallahu a'lam. Cipika-cipiki kepada lawan jenis. Orang tua, nggak masalah. Terpikir bukan mahram. Kalau sama lawan jenis jangan. Sama istrinya. Kalau sama istri ya, maksudnya ketemu biasanya lebaran, Idul Fitri sama sepupu. Iya, sama sepupu. Kita lihat sebagian orang cipika-cipiki sama sepupu. Padahal sepupu adalah bukan mahram. Bukan. Sepupu bukan mahram. Sepupu boleh dinikahin nggak? Boleh dinikahin. Atau bahkan ipar. Salaman Pak, Ustaz yang banyak. Salaman masih ini, cipika-cipiki ini lebih parah. Kalau cuma salaman gini ya nggak bener, cuma lebih parah lagi sampai cipika-cipiki sama iparnya. Allah malam. Ustaz, saya pernah dengar kalau nggak salah ya, saya lupa ya dari siapa ya. Katanya batasan yang masih ditolerir itu jangan sampai melebihi sama dengan sejajar dengan pada saat ruku. Jadi di atas ruku itu masih boleh gitu. Ya, ada bukan, mungkin yang dimaksud adalah merunduk. Batasannya menunduk. Ya, merunduk hanya sedikit saja. Ya, memang itu tidak dikategorikan sebagai ruku. Tapi ada sebagian orang itu yang memang sampai benar-benar posisi merunduk yang sempurna. Batasannya apa? Sampai ruku gitu? Ya kalau dibilang batasannya nggak ini juga ya. Biasanya sama gini kan. Nah, kalau gini, orang tuanya duduk gini. Kalau jalan. Apa jalan bukan? Jalan. Oh, permisi. Permisi. Nggak sampai itu kan sedikit kan ya? Iya. Lewat maksudnya kan gini ya. Kalau tadi saya nyambung Pak yang tadi. Nggak bisa kena juga, bisa nyambung juga. Kalau pas lebaran itu orang tua duduk terus kemudian kita sebagai anak gini ya gitu. Apa gitu juga menyerupai gitu. Ya kalau dikatakan sujud juga tidak. Cuman ya sebaiknya dihindari hal-hal seperti itu karena itu tadi dikhawatirkan itu bentuk penghinaan dirinya. Karena beliau mengatakan abdul. Ya, abdul di sini adalah ibadah yang disertai dengan penghinaan diri, itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, maka cukup dicium kedua, dicium tangannya, itu sudah menunjukkan birrul walidain. Ya, lebih kehati-hatian saja. Meskipun kalau tadi dikatakan merunduk, bukan merunduk apa? Sungkem. Ya kayak gitu orang Jawa. Ya, meskipun itu berbeda hukumnya dengan sujud. Kalau sujud tadi yang sampai mencium kaki, itu sudah jelas. Sujud yang hanya diberikan kepada Allah malah diberikan kepada kedua orang tua. Mungkin kalau tadi itu ya mungkin masih syubhat. Tapi sebaiknya dihindari. Wallahu a'lam. Kalau caranya itu Zat, ada pengajian ya kayak gini lagi rame, terus kemudian ada panitia yang punya hajat kepada ustadznya. Nah, itu kan harus komisi ya itu harus gimana? Apa menurut gini atau Batasan untuk tadi. batasannya ini. Ya dibiasakan biasa saja. Tegak aja biasa. Kadang-kadang kita masih belum biasa Zat. Iya. Masih belum terbiasa. Kadang-kadang kalau depan orang aja kamu tuh Mbak. Ya kamu cukup tangannya seperti ini nggak ada masalah sih. Budaya ya, Tanpa harus- masuk budaya. Iya, tanpa harus merunduk yang gimana sih? Biar gini kan sampai kan? Anak nggak sampai segitu. Iya, Nggak biasanya saya lihat orang-orang itu sampai Kalau yang sampai gini berlebihan. bahkan sampai Ya, berlebihan. sampai kakinya juga agak ditekuk. Ada berlebihan itu terlalu berlebihan. Biasanya kalau pas sholat, selesai sholat, kemudian ada orang yang mau keluar melewati barisan-barisan shaf itu, Ya. nah, mereka seperti itu. Yang berdiri tegak saja, karena biasanya berdiri tegak yang nggak ada yang negur bilang kurang ajar apa enggak. Ya, yang penting kita bilang ya, permisi. Ya kalau itu orang itu saatnya saya mesti kalau kita yang lalu ya nggak biasa. Bahkan orang-orang yang nggak layak untuk kita berikan penghormatan, kita berikan penghormatan. Contoh misalnya ada sekelompok orang lagi mabuk-mabukan, nah, pemuda lagi mabuk-mabukan. Nah itu ketika ada yang melewati itu sampai merunduk, misi gitu. Ngapain dikasih penghormatan seperti itu? Iya sampai segitunya. Wallahu a'lam. Iya. Setelah yang saya tadi masih belum baru dengar ini tadi haknya seorang hamba ya. Haknya seorang hamba. Iya, hadis Mu'ad tadi. Iya, haknya seorang hamba kalau tidak syirik, jangan syirik kepada Allah, Allah tidak akan mengadab ya. Iya. Yang kaitannya dengan yang ini, yang fasik apa itu, Allah tetap adab yang di neraka Allah adab, nanti karena tauhidnya Allah entaskan ke surga. Ya, kata para ulama, orang yang bertauhid itu pasti dijamin surga dan diharamkan atas neraka. Maknanya adalah dijamin surga meskipun dia ini orang yang Fasik. fasik berbuat dosa, dijamin surga artinya nanti pada akhirnya dia pasti masuk surga. Ya. Bukan berarti aman dari adab Allah. Bisa jadi kalau Allah menghendaki untuk mengampuni masuk surga. Karena tadi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Bagi yang dikehendaki Allah, pezina, peminum khamr, ya, orang yang main judi, pokoknya dosa-dosa seperti itu, mati belum tobat dari dosa-dosanya. Kalau Allah berkehendak mengampuni, langsung masuk surga. Tapi kalau Allah nggak berkehendak, maka dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya dan pasti nanti dientas masuk surga. Tapi kalau yang bermaksud tadi, kalau Allah berkehendak berkehendak mengampuni tidak mengadabnya, apa Allah nggak menyalahi janji? Nggak punya kan? Menyalahi janji. Enggak, maksudnya tidak akan mengadabnya itu maksudnya diadab secara abadi. Tidak akan mengadabnya secara abadi. Ya, tetap di neraka maksudnya karena dosa-dosanya. Iya, karena dosa-dosanya tadi. Yang tadi kan kaitannya dengan hadis tadi loh, haknya seorang hamba kalau Allah tidak syirik, Allah tidak akan mengadab gitu loh. Iya. Nah karena kenyataannya muslim kan banyak yang berbuat fasik, salah, dan Iya. sebagainya itu loh. Tetap ada ancamannya, akan tetapi tidak siksanya itu tidak Maksudnya selama-lamanya. hamba yang nanti besok diajak Allah mau berdoa, enggak berbuat ini sebulan mengakui ya Allah betul. Iya, aku ampuni semuanya. Ada tiga kan yang kategori orang yang nanti tanpa hisab. Kemudian ada yang diajak Allah berbicara empat mata, yang ditutupi hijab yang lain tidak tahu. Di situ hambanya ditanya mengaku dan Allah ampuni. Kemudian yang satunya mampir ini. Apa masuk yang ini mungkin? Apa? Bisa, pokoknya liman yasha, semua sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita nggak tahu kategorinya apa. Tapi jangan menggampangkan maksiat. Iya, tidak menggampangkan maksiat. Allah yang mampuni.
Kita nggak tahu Allah menghendaki fulan apakah diampuni, fulan nggak diampuni, itu kriterianya apa? Bagaimana Allah membedakan ini sama-sama pelaku zina, dua-duanya sama-sama orang yang bertauhid, tidak berbuat syirik, tapi kenapa yang satu diampuni sama Allah, yang satu nggak diampuni? Nah, kita nggak tahu standarnya. Ini liman yasha, sesuai dengan kehendak Allah, terserah. Tapi ayat umum bertobat kan kalau dosa besar ya. Oh iya pasti. Baru dapat ampunan Allah ya, bertobat. Ini kita bicara yang belum taubat. Belum tobat. Sudah. Allah a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.